Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Elinda Rizkasari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, saya Fiera Nur Khalifah dengan NPM 215400033 ingin memaparkan seminar proposal bab 1 hingga bab 3 penelitian tindakan kelas. Judul penelitian tindakan kelas saya yaitu peningkatan prestasi belajar matematika materi diagram batang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 5 SDN Banyuanyar 2 Surakarta. 1. Pendahuluan, yaitu pada latar belakang penelitian. Pembelajaran matematika di sekolah seringkali mengedepankan teori yang kadang sulit untuk diaplikasikan oleh siswa dalam kehidupan nyata. Jika sering menggunakan teori, pada umumnya siswa hanya mampu menyelesaikan masalah matematika saja tanpa memahami aplikasinya. Dengan begitu, siswa akan merasa selalu sulit dalam memahami matematika. Prestasi belajar matematika, khususnya pada materi diagram batang, seringkali menjadi tantangan dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada kelas 5 SDN Banyuanyar 2 Surakarta. Hasil belajar pada materi ini cenderung rendah, yang ditandai dengan pencapaian belum optimal dalam memahami dan mengaplikasikan konsep diagram. Selanjutnya, pembatasan masalah, yaitu peningkatan prestasi belajar matematika materi diagram batang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 5 SDN Banyuanyar 2 Surakarta. Kemudian, rumusan masalah yaitu apakah melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START dapat meningkatkan prestasi belajar matematika materi diagram batang bagi siswa kelas 5 SDN Banyuanyar 2 Surakarta. Selanjutnya, tujuan penelitian dari ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa mata pelajaran matematika materi diagram batang bagi siswa kelas 5 SDN Banyuanyar 2 Surakarta. Bab 2. Kajian teori dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, kajian teori. 1. Prestasi belajar siswa matematika. Hakikat prestasi belajar. Prestasi belajar sebagaimana ditentukan oleh penelitian atau tes adalah hasil yang dicapai oleh siswa setelah jumlah waktu tertentu yang dihabiskan untuk terlibat dalam proses pembelajaran. B. Prestasi belajar dalam pembelajaran matematika. Prestasi belajar memainkan peran penting dalam kursus matematika. Dalam hal matematika, prestasi belajar mengukur seberapa baik siswa memahami ide, mengatasi kesulitan, dan menggunakan pengetahuan matematika dalam situasi dunia nyata. Yang kedua, prestasi belajar matematika materi diagram batang. A. Hakikat belajar. Hakikat belajar adalah proses kompleks yang melibatkan perubahan perilaku, penguasaan pengetahuan, pengembangan sikap, dan peningkatan keterampilan melalui pengalaman dan latihan. B. Prestasi belajar matematika materi diagram batang. Hasil yang dicapai siswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran yang meliputi pemahaman konseptual, penerapan pengetahuan, dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif tipe START. A. Hakikat model pembelajaran. Prinsip utama dalam pembelajaran kooperatif meliputi ketergantungan positif, di mana anggota kelompok saling membutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang B. Relevansi tipe START dalam pembelajaran matematika. Salah satu strategi pengajaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kolaborasi siswa dalam memahami materi pelajaran adalah model pembelajaran kooperatif tipe START. Penelitian yang relevan. Pertama, Septian A. dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian ini sebanding karena keduanya berkonsentrasi pada penggunaan paradigma pembelajaran kooperatif tipe START. Yang kedua adalah Prestaningsi FD pada tahun 2022. Fokus penelitian pada sumber pembelajar matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe START. Selanjutnya yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lestari A.W. pada tahun 2023. Nah, persamaan penelitian ini adalah dengan memfokuskan peningkatan prestasi belajar matematika melalui pembelajaran kooperatif tipe START.
Selanjutnya, kerangka berpikir. Masalah pertama dengan kelas 5 di SDN Banyuar 2 Surakarta adalah guru terus-menerus mengajar matematika dengan menggunakan metode tradisional yang membuat siswa sulit menyerap materi karena mereka tidak tertarik dengan cara pengajarnya. Hipotesis tindakan. Melalui modal pembelajaran kooperatif tipe STAT diterapkan dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi diagram batang pada siswa kelas 5 SDN Banyuar 2 Surakarta. Bab 3. Metodologi penelitian. Setting penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Dengan beberapa pertimbangan dan alasan, penulis menentukan menggunakan waktu penelitian selama 3 bulan, terhitung mulai dari bulan Oktober hingga bulan Desember. Selanjutnya, tempat penelitian yang dilakukan yaitu di SDN Banyuar 2 Surakarta. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Banyuar 2 Surakarta tahun pelajaran 2024-2025 dengan jumlah siswa 14 orang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Adapun objek penelitian adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAT yang bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam memahami konsep dan analisis diagram batang. Data dan sumber data. Jenis data ada 2, yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Kemudian sumber data ada siswa kelas 5, guru, dokumen pembelajaran, dan instrumen penelitian. Teknik dan alat pengumpulan data. Tes. Peneliti memilih untuk tes formatif yang dilaksanakan di akhir setiap kelas. Kemudian non-tes, peneliti memilih melakukan untuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data. Validasi instrumen untuk data kuantitatif Y1 ada validitas teoritik. Validitas teoritik, validitas konten adalah validitas teori yang digunakan untuk soal tes dibuat menggunakan kisi-kisi yang menggabungkan indikasi pembelajaran dari materi diagram batang. Kemudian ada validitas empirik. Nah, untuk data kuantitatif, validitas empiris dapat dilakukan dengan validitas kriteria. Selanjutnya, validasi instrumen untuk data kualitatif. Validitas teoritik. Nah, data tentang aktivitas siswa dalam pembelajaran Y2 divalidasi melalui face validity dan content validity. Kemudian, validitas empirik. Nah, validitas empirik itu pada data kualitatif. Untuk data kualitatif dapat diperkuat melalui triangularisasi, yaitu membandingkan hasil observasi dengan wawancara atau dokumentasi. Selanjutnya, analisis data. Ada 2, yaitu analisis data kuantitatif, yaitu terdapat perhitungan rata-rata, kemudian persentase ketuntasan belajar. Selanjutnya, analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator kinerja. Pada kuantitatif, yang pertama, A. Rata-rata nilai hasil belajar siswa. Itu siswa pada tes formatif meningkat minimal 20% dari rata-rata awal sebelum tindakan dilakukan. B. Persentase ketuntasan belajar. Itu siswa yang mencapai KKTP kriteria tercapaian tujuan pembelajaran sebesar 70 meningkat menjadi minimal 85% dari total siswa. Yang kedua, indikator kinerja kualitatif. Ada 4, keaktifan siswa dalam pembelajaran. Minimal 80% siswa aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Yang B, peningkatan keterampilan presentasi. Minimal 70% kelompok mampu mempresentasikan hasil kerja dengan baik. C, keterlibatan siswa secara umum. Tingkat partisipasi siswa selama pembelajaran meningkat. D, efektivitas pembelajaran guru. Berdasarkan lembar observasi pelaksanaan pembelajaran, guru dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe STAT. Setiap siklus dengan tingkat kesesuaian minimal 90%. Yang terakhir adalah prosedur tindakan. Perencanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi adalah 4 langkah metode penelitian tindakan kelas yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 2 siklus. Siklus pertama, yaitu perencanaan tindakan. Pada siklus 1, perencanaan tindakan memerlukan pembuatan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan 3 tahapan utama dari model kooperatif STAT. Persepsi, yaitu guru membuka dengan pertanyaan untuk mengajukan siswa. Misal, apakah kalian pernah melihat diagram batang? Apa fungsinya dalam menyajikan data? Kemudian, kegiatan inti.
Guru memberikan penjelasan tentang konsep diagram batang, cara membaca data, dan menyusun diagram batang dari data yang tersedia. Selanjutnya ada penutup, guru mengakhiri pelajaran dengan refleksi singkat dan saran tentang cara meningkatkan sesi berikutnya. B. Pelaksanaan tindakan. Tindakan yang dilakukan pada siklus 1 meliputi 1. Guru mengikuti proses model pembelajaran kooperatif START, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 2. Selama diskusi kelompok, guru memfasilitasi percakapan dengan membimbing siswa untuk berkolaborasi dan saling mendukung. 3. Di depan kelas, setiap kelompok menyampaikan hasil percakapan siswa. Guru memberikan umpan balik dan terima kasih atas presentasi. Selanjutnya, guru memberikan tes formatif yang digunakan untuk akhir pembelajaran. Selanjutnya ada pengamatan. Nah, pengamatan itu dilakukan secara sistematis selama proses pembelajaran dan setelah pembelajaran selesai. Aspek yang diamati meliputi ada proses pembelajaran, hasil belajar, dan hasil belajar tersebut adalah hasil yang diperoleh catatan tentang keberhasilan siswa dan dalam mencapai KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ada refleksi. Nah, refleksi ini dilakukan setelah tahap observasi untuk mengevaluasi tindakan dalam siklus 1. Langkah-langkahnya ada refleksi proses pembelajaran. Peneliti meninjau kembali keaktifan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi kendala yang muncul selama pembelajaran. Yang kedua, refleksi hasil belajar. Menganalisis nilai tes formatif dan periksa hasil pembelajaran dalam kaitannya dengan metrik kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, rencana perbaikan. Berdasarkan hasil refleksi, peneliti merumuskan perbaikan untuk siklus 2A. Perencanaan tindakan terdiri dari apersepsi, yaitu guru mengingatkan kembali konsep dasar diagram batang yang telah dipelajari pada siklus 1. Kemudian kegiatan inti, guru memberikan contoh soal yang lebih kompleks terkait diagram batang untuk mengembangkan kemampuan analisis siswa. Yang ketiga adalah penutup, guru memberikan umpan balik dan meluruskan kesalahan yang masih ditemukan pada hasil kerja siswa. B. Pelaksanaan tindakan. Tindakan pada siklus 2 dilakukan berdasarkan hasil perbaikan dari siklus 1. Guru menyempurnakan cara penyampaian materi dengan memberikan penjelasan tambahan untuk menjawab kendala yang muncul pada siklus 1. Kedua, guru mengoptimalkan diskusi kelompok dengan memberikan bimbingan intensif. Ketiga, guru mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam diskusi dan prestasi belajar. Yang keempat, pada akhir pembelajaran, siklus 2 tes formatif kedua diberikan untuk mengukur hasil belajar siswa. C. Pengamatan. Pengamatan pada siklus 2 dilakukan secara lebih terfokus untuk memastikan perbaikan yang telah terlaksana. Kemudian D. Refleksi. Refleksi proses pembelajar. Mengkaji apakah langkah-langkah pembelajaran pada siklus 2 telah berhasil meningkatkan keaktifan hasil belajar. Memeriksa hasil penelitian formatif kedua untuk memastikan apakah prestasi belajar siswa telah meningkat. Membandingkan presentasi siswa yang mencapai KKTP. Yang ketiga, terakhir adalah kesimpulan dan rencana lanjutan. Menarik kesimpulan akhir tentang efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe START dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, jika indikator keberhasilan tercapai, penelitian dihentikan. Jika belum tercapai, tindakan perbaikan dapat direncanakan untuk siklus berikutnya. Nah, pada siklus yang kedua, ini sudah berhasil dilakukan oleh peneliti. Maka siklus hanya berhenti hingga siklus kedua. Sekian pemaparan dari saya. Apabila masih banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.